Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. البعد نعبدنا بمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصول صله وفرفوره ولمؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد علي ولمشينا أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويميتنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'uli fid dharain. Amin. Ayo di mana? Nomor 35, hadis yang ke-35. Wa anhu dan dari Abi Hurairah. Wa anhu dan dari Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah ini? Siapa? Abdurrahman bin Sakhr bin Sakhrin. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ini di awal-awal ada di bab air. Di bab air ada namanya Abdurrahman bin Sakhr. Kalau kita lihat di bab air ini nomor 11 ada hadis pertama. Siapa? Huwa Abdurrahmani Ibnu Sakhrin al-Rajihi. Beliau ini namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Nomor 11. Nomor 11, catatan di kakinya nomor 2. Abdurrahman bin Sakhrin. Nomor 11. Dulu siapa yang ngajar ini? Bawahnya di mana enggak? Ya enggak kenal nanti. Di bawah itu gunanya catatan biar kenal. Namanya Abdurrahman. Sayang kalau enggak udah kitabnya dibeli, dilewat. Ayo. Apa hadisnya? Idastayqadha ahadukum min naumihi. Idastayqadha ahadukum, jika salah satu kalian bangun. Idastayqadha, jika bangun. Ahadukum, salah satu dari kalian. Min naumihi, dari tidurnya. Min naumihi, dari tidurnya. Maksudnya tidurnya ahadukum, salah satu dari kalian. Kalau sudah bangun dari tidurnya, apa yang dilakukan? Fala yaghmis, janganlah mencelupkan. Fala yaumis, dan maka janganlah mencelupkan. mencelupkan
Tahu mencelupkan? Tangan dimasukkan ke dalam, namanya mencelupkan. Oreo dicampur dengan susu, diputar kemudian dimasukkan ke dalam susu atau Milo, namanya dicelupkan. Ya, masa nanti tidak paham dicelupkan. Tahu dicelupkan? Dicelupkan. Fala yaumis, maka jangan mencelupkan yadahu pada tangannya di antara kalian. Tangannya ahad, tangannya salah satu di antara kalian. Tangannya boleh langsung. Maksudnya ini kembali kepada ahadukum. Kalau kalian bangun, kalau salah satu dari kalian get up itu bangun ya kalau get up ya. Kayaknya get up. Ana get up mean sleep. Ana siapa? Get up. Oh, wake up. Bukan get up. Wake up. Bangun. Mean sleep. Ana wake up mean sleep. Saya bangun dari tidur. Ya, kalau menguasai dua bahasa seperti itu sampai bingung yang mana ya. Jangan sampai kalian ketika bangun tidur mencelupkan tangan kalian fil ina'i, di dalam wadah atau di dalam bejana. Tahu bejana? Wadah. Tahu wadah? Gentong. Tahu gentong? Kamar mandi, bak, itu bejana. Yang tempat-tempat air itu namanya bejana. Bejana. Apa ada lagunya di situ? Enggak ada kan? Berarti ustaznya ngarang. Kalau enggak ada, berarti ustaznya enggak pernah dengerin lagu karena enggak tahu. Enggak tahu kalau ada lagunya itu. Ya. Maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam wadah. Hatta yaghshilaha, hatta hingga yaghshilaha, membasuhnya, mencucinya, membasuh, ya membasuh. Hatta yaghsila, hatta yaghsila, hatta hingga yaghsila, membasuh siapa hatta kepada yada. Itu kalau nahwunya. Selasan, sebanyak 3 kali. 3 kali bahasa Inggrisnya 3x. 3x 3 sampai kali. Sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali. Jadi 3x. Fa innahu, maka sesungguhnya ia fa innahu, maka sesungguhnya him la yadri, doesn't know, he don't know. He doesn't know. He, dia, doesn't now, dia tidak tahu. Maka sesungguhnya dia
tidak tahu. He la yadri. Doesn't know. Sampai yang pintar bahasa Inggris seperti kalian saja pusing. Ya, kalian kan pintar nih bahasa Inggris ya? Pintar nggak? Kalian pintar apa enggak? Pintar. Ya kalau pintar, saya artikan bahasa Inggris saja. Nah, gimana caranya? Fa'innahu maka sesungguhnya ia him la yadri doesn't know who ahad aina where batat apa bermana stay night tinggal semalaman. Aduh ya Allah. Kalau bermalam apa? Last night tadi malam. Bermalam. Tonight nanti malam. Ayolah, bahasa Inggris. La yadri tidak tahu siapa ahad aina di mana batat bermalam yadahu yadhuhu apa tangannya ahad. La yadri tidak tahu aina di mana batat bermalam ia bermalam batat bermalam yadhuhu apa tangannya ahad. Di mana tangannya bermalam. Di mana begini. Fa'inau maka sesungguhnya ia la yadri tidak tahu aina batat yadhuhu di mana tangannya bermalam. Kalau begini jelas. Clear? Clear or no? Yes or no? Really? No. Don't understand about my speech. Okay, it doesn't matter. Never mind. Okay, I will speak with Indonesian language. Okay ya? Okay, thank you. Siap. Kayak ngajar di luar negeri ya? Anggap ngayal. Biar nggak ngantuk. Muttafaqun alaih. Yang nggak ngerti malah tambah ngantuk. Ini ustaz ngapain? Muttafaqun alaih. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Bukhari which Muslim. Bukhari dan Muslim. Kau tinggal sendirian, mana temannya? Sendirian. Sakit. Udah didoakan sembuh. Kalau temannya sakit doakan. Wahada dan adapun hadis ini lafdu muslimin lafadznya miliknya Imam Muslim. Wahada dan adapun hadis ini lafdu muslimin yaitu lafadznya milik Imam Muslim. Hadis ini kan diriwayatkan oleh dua hadis Imam Bukhari dan Muslim, tapi yang dipakai di dalam lafaz ini miliknya Imam Muslim. Jadi kalian kalau bangun tidur jangan langsung dicelupkan tangannya. Kenapa tidak boleh mencelupkan tangannya? Karena tidak tahu di mana tangan kalian bermalam tadi malam. Jangan-jangan bermalam di sebelah sana, satunya di sebelah sini. Tahu-tahu kalian satunya megang kecoa, satunya megang lalernya temennya. Laler apa? Laler ini kan? Laler itu kan? Laler. Oh, ngiler. Itu bahasa Inggrisnya laler. Ngiler bahasa Indonesia. Jadi kalau tangan kalian bangun tidur jangan dicelupkan ke
Dah. Karena tidak tahu di mana tangan kalian bermalam, jangan-jangan di muka temannya yang penuh ngiler. Ayo lo, siapa tidur semalam barengan? Makanya jangan sampai ditelupin ke dalam ini yang diajarkan Rasulullah. Jangan celupkan dulu sebelum membasuh sebanyak 3x. 3x? Yes. 3 kali. 3 sama kali. Ya. Paham ini kan? Ya, kalau paham tinggal diamalkan. Bangun tidur langsung cuci tangan. Bangun tidur ku terus tidak lupa menggosok. Kok nggak ada basuh tangannya ya? Hah? Lagunya ada basuh tangannya nggak? Oh, jangan dipakai. Rasulullah bangun tidurku terus basuh tangan. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, begitu. Jangan ikutin yang nggak ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, jangan ngarep ke belakang. Di belakangnya lagi ngantuk. Ayo. Bingung ustaznya ngomong. Ayo lanjut. Sampai mana dah? Wa an Laqit bin Sabirata, dan dari Laqit bin Sabirah. Siapa sih Laqit bin Sabirah ini? Beliau ini Laqit bin Amir bin Subrata, putra daripada Amir, putra lagi daripada Subroh, cucu daripada Subroh laki. Bi fathhi shadi, dengan fathah shadnya, wa kasril ba'i, dan mengkasrahkan ba'nya. Bi fathhi shadi, dengan fathah shadnya, wa kasril ba'i, dan kasrobatnya sub. Bukan ini bu, subiroh. Karena di sini memfathahkan as-sodnya, mengkasrokan Sobirotah. Berarti namanya An-Laqit bin Sobirotah. Beliau ini putra dari Amir, putra daripada Subrota, Sobirotah. Terus Sahabiyun, beliau ini adalah kalangan sahabat, masyhurun, yang terkenal, yang masyhur. Adaduhu fi ahli Thaifi, hitungannya termasuk dari penduduk Taif. Adaduhu fi ahli Thaifi, beliau ini hitungannya termasuk penduduk Taif. Ini Rasulullah termasuk hijrah di antara sebelum ke Mekah itu ke Taif dulu. Tapi nyampe ke Taif, Rasulullah dilempar batu, dilempar kotoran. Terus wa Abu Ruzainil Uqaili. Beliau adalah Abu Ruzain al-Uqaili. Beliau adalah Abu Ruzainin al-Uqaili. Abu Ruzainin al-Uqaili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya.
kalian ada yang nggak betah di sini? Nggak betah. Sabar. Kalian di sini mondok ada yang baru 2 tahun, ada yang sudah 3, 4, 5 tahun. 3, 4 tahun. Ada yang 4 tahun. Siapa? Ada. Yang 2 tahun? Saya mondok kalau dihitung-hitung 15 tahun. Itu pesantren. Di rumah pun saya mondok sekarang ini. Kemana-mana harus pamit. Mau kemana? Mau ngajar? Oh ya boleh. Langsung pulang ya. Oke. Ayo. Jadi ini, kalian tahu nggak bahwa hidup itu tidak pernah bebas. Yang saya bayangkan dulu, saya di pesantren itu kan terkekang sekali. Kalau di sini nggak begitu terkekang. Kalau di pesantren saya sudah tua semua. Nggak ada ustadzah yang ngajar di kelas kami itu. Kalau kalian masih ada ustadzah nggak ada. Ngelihat perempuan yang nggak pernah. Karena kami dikurung kan. Di pesantren itu dikurung. Karena pesantren kami itu begini. Jalan, kalau ke kanan pondok putra, kalau ke kiri pondok pesantren putri. Di tengah-tengahnya itu pagar. Di tengah-tengahnya ada rumah kiai. Jadi kami nggak pernah berjumpa dengan perempuan, juga pernah berjumpa. Sampai kami itu pulang pesantren, pulang 1 tahun 2 kali. Kalau mau lihat seperti ini pulang sekitar 15 hari, kalau bulan Ramadan sekitar 2 bulan. 1 tahun 2 kali. Wah, betul-betul ya. Karena terkekang begitu, merasa nanti kalau saya keluar pesantren saya bebas, kata saya. Yang namanya keluar pesantren ternyata nggak bebas. Harus cari uang, harus cari makan, harus cari biaya kuliah. Karena termasuk saya ini yatim. Termasuk ditinggal orang tua masih kelas 4 SD, harus berjuang. Minta kepada orang tua biayain saya kuliah, insyaallah saya menjadi orang yang sukses, kata saya. Karena saya berani belajar pada saat itu. Jawaban orang tua hanya satu, adik kamu masih ada 2 di pesantren. Akhirnya saya sambil menjadi supir taksi sambil kuliah dulu. Sebelum menjadi ngajar saya ini, waktu kuliah saya supir taksi. Saya itu sebelum keluar kuliah saya sudah bisa beli mobil dulu. Sebelum keluar kuliah sudah beli mobil. Sebelum lulus. Karena apa? Senang cari duit dulu. Kuliah nggak ada sempat ya bergaul. Kuliah pulang nyupir taksi. Dikirain sama saya setelah keluar pesantren bebas, ternyata nggak bebas. Saya harus mencari kebutuhan kuliah saya dan makan saya dan kontrakan saya. Ternyata pikiran saya nanti setelah lulus saya akan bebas, kata saya. Setelah nikah. Ternyata setelah nikah pun nggak bebas. Mikirin anak, mikirin istri, belum ditanya ada di mana kok belum pulang. Ini baru keluar dari kelas 11. Ternyata nggak bebas. Ternyata tidak ada. Ini saya cerita pikiran saya dulu, saya akan bebas. Di mana saya kalau keluar, kalau di pesantren itu ada batasan-batasan kan. Batasan di sebelah timur sini, sebelah barat sini, sebelah utara sini. Betul-betul seperti apa ya? Di penjara kan. Makanya istilahnya itu penjara suci. Kalau kalian enak didatengin seminggu, kalau enggak sebulan sekali, saya itu orang tua saya itu sampai 1 tahun 2 tahun gak datengin saya. Terutama ketika Idul Adha dan Idul Adha. Idul Fitri pulang kampung. Idul Adha itu paling ngenes itu. Kenapa paling ngenes? Kalau yang lain kan didatengin tuh, bawa makanan apa ya.
Saya itu ngelihat yang lain didatangin. Memang ada yang datang ke saya, tapi paman, bukan orang tua. Kadang lambat 2 hari, jadi yang lain pas hari ini datang, ya namanya bukan orang tua sendiri, ya orang paman. Dia kan masih harus datengin ke anaknya, ke orang tuanya sendiri pada hari raya kan. Ngemis. Makanya saya ketika berpikir begitu, saya setelah lulus pesantren, saya setelah punya anak, kalau anak saya dipondokin di Madura, pengen saya Allah mudahkan rezeki saya bisa tiap bulan jengukin anak saya. Saya kayak begitu. Saking memang betul-betul saya sampai saya berkaca-kaca kalau ingat pas saya di pesantren itu. Ayolah lanjutlah, takut sampai nangis saya. Ayo. Qala berkata Lakid bin Sabirah. Jadi kalau kalian pahami, tidak ada kebebasan. Pertama, di dalam Islam itu kita ada batasan-batasan taklif. Kalau kita melanggar, di akhirat itu konsekuensinya. Tidak ada bebas. Jangan berharap kalian nikmati saja proses hidup itu, jangan melanggar agama. Yang paling kalian ingat begini, kalau kalian baik akan dipertemukan dengan orang baik. Jangan gak usah kalian mikir calon. Kalian jadilah yang baik. Allah akan pertemukan yang kufu dengan kalian yang baik. Kalau kalian melanggar syariat, akan dipertemukan dengan laki-laki yang begitu juga. Hari ini kalian masih kelas ini. Kalau kalian pernah tidak baik sebelumnya, berubah. Dan insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kalian ingin cari yang baik atau tidak sih? Pengen yang sayang sama kalian, yang tidak menyiksa kalian, yang gak bentak-bentak kalian, yang seperti itu kan? Karena semua pasti akan itu baik. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, asbi'il wudu'ah. Asbi' sempurnakanlah al-wudu'a wudu'. Sempurnakanlah wudu. Wa khallala bainal asabi'i. Wa khallala dan menyela-nyela di antara jari-jari. Tahu menyela-nyela? Begini nih, dinyela. Di sela-sela ya. Kalau wudu di sela-sela, disempurnakan. Wa baligh fil istinsaki. Wa baligh dan bersungguh-sungguh. Lakukan dengan apa? Maksimal. Wa baligh itu lakukan dengan cara maksimal atau bersungguh-sungguh. Fil istinsyaki di dalam istinsak. Apa istinsak ini? Tamat madoh berkumur-kumur. Kalau istinsak, ya karena kemarin kita pelajari bahwa setan itu ada di rongga hidung. Karena ada di rongga hidung, usir setan itu. Wah, jangan bermaksiat. Saya betul-betul nih, kalian itu jadilah permata kalian itu. Jadikanlah kalian itu berharga sekali. Kalian itu perempuan, jaga kalian ya. Terutama pulang pesantren itu pasti banyak yang SMS kalian. Hai, sudah pulang ya. Saya kangen nih sumpamanya. Laki-laki yang setan itu pasti bertanya begini. Laki nih, saya kasih tahu. Ini laki-laki yang tidak baik. Kamu di mana? Kamu sudah pulang pesantren ya? Ya, sumpah. Saya kangen kamu. Ayo kita ketemuan di pinggir sungai sumpamanya, di taman atau di mana, di mall atau apa. Kalian nolak karena kalian sudah ada di pesantren, biasanya masih ada ininya kan, masih ada imannya masih kuat. Hari pertama nolak.
Hari kedua dipaksa lagi, kamu lupa ya sama saya Sunda. Nggak mau lagi, di SMS lagi, kamu nggak sayang lagi sama saya ya. Itu setan itu. Jangan mau, kalian sayangi diri kalian betul-betul. Kalian oleh Allah akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik kalau kalian memulai diri kalian dengan menjadi orang yang baik. Ya udahlah, ini lanjutin, anggap belum dimulai sama sekali ini. Berarti minggu depan kita 36, hari ini 35. Saya hanya pesan kepada kalian, kalian itu permata. Jadilah permata yang asli, bukan yang KW. Artinya kalau permata yang asli, kalian itu akan mahal. Yang berani membeli yang mahal pasti orang yang berkualitas. Ya. Jadilah wanita yang solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.